memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang ya bertasyabuh dengan orang kafir, berkasih sayang dengan orang kafir, secara tidak langsung dia telah menentang Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah melarang seperti itu. Ya. Rasulullah melarang seperti itu. Tapi kenapa dia melakukan? Ya, makanya ketika saya sering menasihati santri, ketika saya perintahkan, lakukan saja. Tidak usah dipertanyakan, kayaknya tidak begitu, Ustaz. Ya. Tidak apa-apa, Ustaz. Ya, walaupun tidak semuanya juga benar. Tapi sebagai seorang santri, ya mendengar dan mengamalkan. Dan dia akan mengikuti jalur orang-orang tidak beriman. Padahal dalam perkara ini terdapat peringatan yang sangat keras sekali. Sebagaimana Allah berfirman. An-Nisa ayat 119. Ada yang hafal? An-Nisa 115. Ada yang hafal An-Nisa? Saya cari dulu. An-Nisa. Ada Nisa di sini? Tahu Nisa? Sama namanya. An-Nisa itu surah 4 ayat 115. Atau Ustaz ada yang hafal? Kesini umur Ustaz kalau hafal. Kalau uangnya cukup. 115. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas datang kepadanya petunjuk dan mengikuti jalannya orang-orang yang tidak beriman, kami biarkan ia leluasa dengan kesesatannya, yaitu menentang Rasul dan mengikuti jalan orang-orang kafir. Kemudian kami seret ke dalam neraka Jahannam. A'udzubillahi min dzalik. Dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Kalau ada orang yang berani menentang Rasul, apa sih maksudnya menentang Rasul? Atika, apa maksudnya menentang Rasul? Bertinju dengan Rasul? Tidak. Seperti apa orang yang menentang Rasul? Melawan, berkelahi. Tidak. Ada yang tahu? Humairah, siapa? Haula. Menentang Rasul. Bagaimana maksudnya menentang Rasul? Karena di sini dikatakan orang yang menentang Rasul, dia akan diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat. Jangan sampai kita termasuk orang yang menentang Rasul tanpa kita sadari. Seperti apa uswah menentang Rasul? Contohnya. Apa kira-kira? Menentang Rasul. Karena kita tidak boleh menentang. Ya, jadi di dalam surah Nisa ini dikatakan, ya, kalau orang sudah disampaikan tentang sebuah hadis ayat dalil tentang berbakti kepada orang tua, ya, hadis tentang berkata jujur, kemudian ada orang yang mau meninggalkan itu dan mengikuti orang-orang kafir, maka akan dibiarkan oleh Allah tersesat bersama dengan orang-orang kafir tersebut dan disanjung-sanjungnya itu. Ya. Dia lebih cinta kepada orang kafir daripada sesama kaum muslimin, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa sih dilarang kita tasyabbuh, mencontoh, meniru, mengikuti orang kafir? Hubungan antara sang peniru dengan yang ditiru seperti yang terjadi antara sang pengikut dengan yang diikuti, yakni penyerupaan bentuk yang disertai kecenderungan hati. Akan sama-sama. Kemudian yang keempat, sebagian besar tasyabbuh mewariskan rasa kagum dan mengokohkan orang-orang kafir.
Kalau orang sudah tasyabbuh kepada orang kafir, dia akan kagum, dia akan tertarik, dia akan bangga. Wih, baiknya itu di siapa? Itu yang orang kafir. Kenapa? Waktu pergi ke beli di tokonya, dikasih kak permen 2. Baik sekali. Kalau di orang Islam kita beli tidak ada permen, baik memang itu. Nah, ini dia mulai kagum dengan orang kafir. Ya. Walaupun kita tidak menolak juga kebaikan dohirnya orang manusia siapapun orangnya, tapi kita tidak boleh kagum karena di nomor 1 tadi dikatakan bahwa semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan adalah semua semata dolalah, sesat. Dari sanalah timbul rasa kagum pada agama, kebudayaan, pola tingkah laku, peringai, ya, semua kebejatan dan kerusakan yang mereka miliki, ya, kekagumannya kepada orang kafir. Mulai tertarik dengan orang-orang kafir. Bahkan banyak muslimah rela dinikahi oleh laki-laki kafir. Kenapa? Baik sekali, kaya raya. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang kelima, musyabbahah, meniru-niru. Itu mewariskan mawaddah, kasih sayang. Kalau sudah sering meniru, mengikuti, apa yang sering ditiru? Cara makannya pakai tangan kiri, ya, itu meniru-niru. Ya, dilihat pakai garpu, tangan kanan sendok, tangan kiri pakai garpu. Tangan kiri menusuk nyoknya, tangan kanan minum airnya. Ya, meniru. Padahal Islam mengajarkan kita tetap menggunakan tangan kanan. Ya. Kemudian yang keenam, bertasyabuh terhadap orang-orang kafir pada dasarnya akan menjerumuskan kepada kehinaan, kelemahan, kekerdilan, rendah diri, dan kekalahan. Oleh karena itu dilarang keras untuk bertasyabuh. Ini kita ringkas-ringkas. Kemudian yang selanjutnya beberapa kaidah yang harus dipahami dari kaidah dasar yang dijadikan tolak ukur tasyabuh adalah sebagai berikut. Kaidah pertama, Rasulullah memberitakan kepada kita dengan kabar yang pasti benar dan tidak mungkin keliru bahwa sebagian umat ini pasti akan mengikuti jejak orang-orang terdahulu dari umat lain. Rasulullah sudah mengatakan akan ada umatnya, ya, kita tidak tahu umatnya yang di Buriko kah, yang di Siwa kah, yang di Eropa kah, atau di negara lain kah yang akan mengikuti. Yang jelas Rasulullah katakan, ya, mengenai hal ini hadis sahih seperti, ya, umat ini pasti akan mengikuti jejak umat-umat sebelumnya, setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal. Itu hadis yang tadi disampaikan. Pasti akan ada. Makanya kita harus berhati-hati jangan sampai kita masuk bagian daripada orang-orang yang mengikuti, umat Nabi yang mengikuti orang-orang kafir. Sampai-sampai masuk ke liang biawak pun dia akan masuk. Padahal lubang biawak itu sempit, kecil, tidak masuk akal kalau ada orang bisa masuk. Tetapi kenapa Rasulullah katakan umatku akan ikut? Saking kuatnya pengaruh daripada orang-orang kafir. Ya. Apa contohnya? Ya. Kayak minuman keras, judi, riba, semua itu dilarang di dalam Islam. Tetapi orang-orang kafir mengamalkan hal itu. Dan banyak orang Islam yang mengikutinya. Secara akal sehat, masa sih ada yang mau mengikuti? Buktinya banyak. Orang-orang kafir itu, pemuda-pemudinya itu, ya pacar-pacaran. Sering chat-chat di HP. Kalau di dalam Islam, tidak mungkin. Orang Islam tidak mungkin. Apalagi santri. Ya, apalagi ustazahnya. Apalagi istrinya.
istrinya ustaz, istrinya ulama, tidak mungkin chat-chat mesra-mesra dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Tetapi Rasulullah katakan akan ada umatnya seperti itu. Dan apa yang terjadi? Benar. Ada. Ya, bukan di negara barat. Di negara kita sendiri Indonesia. Hal-hal itu sudah biasa. Ya, hubungan laki-laki dan perempuan. Ya. Ada yang cuma lewat SMS. Ada yang sudah mulai WA. Ada yang sudah berani video call. Ada yang sudah berani janjian di depan masjid lagi. Bukan lagi di pantai. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini ujian berat bagi kita. Ya. Ada yang masih jomblo begitu. Ada yang sudah bersuami, beristri, begitu juga. Apa ini? Bukan fitnah. Ya. Ini pengaruh godaan-godaan syaitan. Ya. Makanya Rasulullah katakan, jangan berusaha menganggap benar orang-orang kafir itu. Kita akan disesatkan. Menonton di TV, menonton di HP. Bagaimana cara hidup orang-orang kafir? Ya. Sehingga kedepannya nanti dianggap biasa. Ya. Jadi yang saya sampaikan ini bentuknya keseharian. Ya. Walaupun di dalam materi secara global. Dan hadis-hadis lain hingga sampai derajat zam pasti yang menyatakan bahwa sebagian umat ini pasti akan terjerumus ke arah langkah-langkah orang-orang kafir. As-sunnah, jatuh jalan jejak yang dikabarkan Nabi seperti kata para ahli ilmu, meliputi akidah, ibadah, hukum, adat kebudayaan, tingkah laku, dan hari-hari besar atau perayaan-perayaan. Nah, ini nanti masuk kepada hari-hari besar. Apa hari besarnya diantaranya? Ya hafal. Santri sunnah hafal tentang Natal. Kapan Natal? Tanggal 2. Ya, jangan pura-pura salah. Tanggal 25. Ya, di kalender. Sekalinya ditanya kapan 1 Muharram. Apa itu Muharram, Ustaz? Diharamkan kan? Ya bulan Hijriah. Coba. Tahun baru. Ada yang tahu tahun baru? Kapan tahun baru? 1 Desember. 1 Januari. Nah, tidak lama lagi tahun baru Kristen. Orang kafir. Kalau tahun barunya Islam. Nah, betul saya sudah bagi tahun baru Islam. Lewat nih kapan? Jadi, kenapa Ustaz sampaikan ini? Berkaitan karena sudah menjelang. Bagaimana Ustaz? Besok mau ke pantai jalan-jalan ini Natal apa? Ada hubungannya kah? Ada. Makanya jangan pergi besok. Mau pergi kah? Mau. Tidak takut tasyabbuh? Siapa tahu nanti tanya sama ustazah. Bagaimana hukumnya jalan kaki hari tanggal 25? Siapkan ustazah jawabannya. Jawab yang benar. Kalau ustazah bilang tidak boleh jalan kaki tanggal 25. Pakai apa ustazah? Pakai mobil mau. Pergi siwa. Jadi yang dimaksud dengan umat-umat sebelumnya dari beberapa keterangan hadis-hadis lain dari Nabi, secara singkat dinyatakan bahwa mereka itu adalah bangsa Persia dan Romawi. Ada pula yang menyatakan bahwa mereka itu adalah dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Juga ada yang menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang kafir secara mutlak. Bahkan ada yang menafsiri bahwa mereka adalah orang-orang musyrik. Nas-nas tersebut saling mendukung antara satu dengan lainnya. Merupakan suatu kepastian bahwa umat ini akan mengikuti jejak orang-orang kafir. Dan dapat dipastikan pula bahwa yang mereka ikuti dan tiru dari orang-orang kafir salah satunya dalam bentuk firqah, perpecahan-perpecahan. Ya. Mereka juga orang-orang kafir itu berpecah. Dan kita pun umat Islam berpecah belah. Ya. Terkotak-kotak, terpetak-petakkan. Padahal seharusnya sama. Ya. Sebab Nabi SAW menyatakan bahwa
akan tetap tinggal sebagian umat ini yang tetap berpegang pada kebenaran dan memperjuangkannya. Mereka itu adalah golongan yang berhak mendapatkan pertolongan, yang menerangkan kebenaran dengan terang-terangan, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik, yang bagus, dan melarang kemaksiatan dan kemungkaran. Makanya santri harus tahu dan selalu mengingat bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu adalah dua hal yang sangat diperintahkan. Memerintahkan kepada kebaikan, melarang daripada keburukan. Makanya santri harus siap selalu, ya, kita tegur ketika salah, kita perintahkan ketika untuk berbuat kebaikan. Hanya itu dua. Amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan yang baik, mencegah dari kemungkaran. Dan sebagian dari tanda-tanda keselamatannya, yang melarang yang tidak pernah merasa terhalang oleh orang-orang yang mencelah dan memusuhinya hingga hari kiamat. Ada golongan orang-orang seperti itu. Dia tidak takut dengan celaan, dia tidak takut dengan cemoohan, ya, caci maki. Dia tetap berpegang teguh di atas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, di atas prinsip akidah yang lurus. Ya. Kenapa tidak keluar ke malam tanggal 25? Oh ya, dilarang kak saya umat Islam tidak mau kak memperingati. Ketinggalan kok, orang kampung, tidak pengalaman, akhirnya dia malu dikatakan orang kampung. Oke, boleh, ku ambil baju kenseku keluar, ayo kita makan-makan, bakar-bakar ikan. Dia terpengaruh, ya, dia terpengaruh. Padahal sebenarnya ada orang yang tidak terpengaruh dengan hal itu. Santri rumah Quran tidak akan terpengaruh, ya, walaupun dipanggil, tidak ji, bukan ji, ikut Natal ini datang ji makan-makan di sini. Tidak ada orang Kristen di sini, kumpul-kumpul ji, malam tahun baru, ya. Ya boleh, saya datang, berarti lolos masuk ke dalam perangkap syaitan. Ya. Jangan, Ustaz, ada petasan di rumah, kasih meletus nanti malam, kasih meletus nih. Nah, catai malaikat bilang, tasyabbuh. Dan sebagian dari tanda-tanda keselamatannya yaitu keadaan mereka yang selalu berpegang pada kebenaran, tidak terjatuh dalam jurang tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Ya. Berdasarkan hal ini, maka sabda Nabi SAW menyatakan bahwa ada sebagian umatnya yang mengikuti jejak umat-umat terdahulu yang telah dibinasakan, dihancurkan, ya, dimurkai, ada dahulu seperti itu, tidak lain bahwa mereka itu adalah ahlul iftiraq, kelompok sempalan, kelompok tidak asli, ahlus sunnah, ya, mengaku juga Islam, mengaku juga ahlus sunnah, mengaku juga mukminin, orang beriman, tapi palsu. Ya. Mengaku santri juga, ya, di dohirnya santri, tapi perbuatannya tidak. Ya. Banyak begitu kita lihat di daerah-daerah luar Sulawesi Selatan itu, santri juga, ya. Tapi perbuatannya bagaimana? Ya. Dia menghafal Quran di atas motor bersama pacarnya. Santri apa itu? Ya. Berarti itu tidak termasuk. Ini termasuk sempalan, palsu. Ya. Makanya kita selalu meminta kepada Allah perlindungan. Karena yang bisa menyelamatkan dan melindungi kita hanyalah Allah. Bukan orang tua kita, bukan ustadz kita, bukan. Allah yang hanya bisa melindungi kita. Makanya harus menjaga diri, berminta terus kepada Allah. Kemudian kaidah yang kedua, Nabi SAW ketika memberitahu kepada kita bahwa sebagian umat ini akan terjatuh dalam perangkap tasyabbuh atau mengikuti jejak orang-orang kafir, maka sesungguhnya beliau telah mengingatkan tentang perkara ini dengan peringatan yang sangat keras. Jadi jangan disalahpahami dan dianggap remeh. Dalil gitu, Ustaz. Biasa jika dengar bahwa ada umatnya Nabi Muhammad nanti, ya, ikut terpengaruh dan mencontohi orang-orang kafir. Tidak apa-apa, Ustaz. Hadis jik. Tidak. Itu peringatan keras supaya kita berhati-hati. Ya, bukan santri saja, seluruh, ya, termasuk saya pribadi. Ya. Mengkhawatirkan jangan sampai itu kita masuk. Yang pertama, ya,
Ini peringatan keras. Yang pertama, pemberitahuan beliau mengenai hal ini mengandung peringatan. Yang kedua, jadi peringatan, jangan sampai begitu. Yang kedua, yang dimaksud Nabi adalah memperingatkan agar jangan sampai bertasyabuh dengan orang-orang kafir, baik secara global maupun secara detail. Detail itu terperinci. Ya. Kalau terperincinya ya betul-betul supaya gaya hidupnya, beribadatannya sama. Ya. Kalau secara global ya mungkin cara berpikirnya, ya, gaya hidup. Adapun secara global seperti sabda beliau, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, ya ini